Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, perkenalkan saya Vanela Imayanti, NPM 18410006. Di sini saya akan membahas mengenai artikel sastra saya yang berjudul Analisis penggunaan gaya bahasa pada lirik lagu bertaut karya Nadine Amiza. Oke, sejauh ini ya, apa sih yang kalian pahami mengenai gaya bahasa? Ayo, apa? Nah, gaya bahasa sendiri ini seringkali disebut dengan bahasa kiasan atau juga dengan majas. Istilahnya seperti itu ya, teman-teman. Nah, gaya bahasa kiasan sendiri ini adalah suatu gaya bahasa yang membandingkan antara satu benda dengan benda yang lainnya, akan tetapi diungkapkan dalam bentuk bahasa yang indah, seperti itu. Dan ini diungkapkan oleh Mujiati dan kawan-kawan dalam Fitri dan kawan-kawan tahun 2020 halaman 786. Nah, kemudian artikel saya ini mengambil objek dari lirik lagu. Nah, perlu kita ketahui sendiri, lagu itu merupakan sebuah puisi yang dilantunkan. Nah, hal ini juga dituturkan oleh Luxembourg dalam Vinsa dan kawan-kawan tahun 2021 halaman 24, bahwa lagu memang termasuk ke dalam jenis puisi yang dilakukan. Artinya, dalam lagu juga terdapat gaya bahasa atau majas seperti itu, teman-teman. Jadi, bukan hanya pada puisi atau prosa saja yang ada gaya bahasa, melainkan juga di dalam lagu itu terdapat gaya bahasa pula. Bisa dipahami ya, teman-teman. Kemudian dengan adanya gaya bahasa ini semakin memperindah puisi maupun lirik lagu ini. Intinya seperti itu. Jadi semakin lirik lagu atau puisi itu memiliki gaya bahasa, itu bisa dianggap itu lebih bernilai, lebih bagus, seperti itu, teman-teman ya. Kemudian mengapa sih saya memilih objek lirik lagu? Nah, ini nih yang menjadi kebingungan sendiri ya. Kenapa saya bisa memilih lirik lagu sebagai objek saya? Kenapa bukan puisi atau bahkan prosa ya, teman-teman? Karena seringkali kita menjumpai ya bahwa gaya bahasa itu kebanyakan ya di puisi atau mungkin di cerpen, novel, seperti itu ya. Nah, kenapa kali ini saya malah justru memilih lirik lagu? Oke, akan saya jelaskan ya, teman-teman. Jadi pada kenyataannya ya, puisi dengan lagu itu kan sama-sama ya, sama-sama satu jenis ya, yaitu puisi. Cuma bedanya apa? Bedanya kalau puisi itu kebanyakan tuh dalam bentuk cetak ya, seperti mungkin dibukukan dalam bentuk antologi puisi. Sedangkan lagu itu medianya berbeda, teman-teman. Kalau lagu itu medianya bukan cetak, melainkan audio, bahkan ada yang audio visual. Nah, maka dari itu saya ingin mengupgrade untuk penelitian ini, bahwa saya tidak bukan tidak mungkin, bukan tidak ingin juga, tetapi ingin lebih ingin lebih dengan adanya jenis puisi yang baru ini, saya ingin mengkaji adanya puisi yang terbaru ini ya, seperti itu. Jadi saya ingin mengkaji lirik lagu, dimana mungkin belum banyak orang ya yang menganalisis lirik lagu, karena kebanyakan orang tahu bahwa gaya bahasa itu kebanyakan ya di puisi maupun di prosa, seperti itu. Maka dari itu saya ingin lirik lagu ini, karena memang belum banyak orang yang menganalisis ini, seperti itu. Dan hal lain juga saya temukan, memang lagu ini ya, lagu bertaut ini memang banyak sekali majas, seperti itu. Karena saya bukan mengada-ada, teman-teman ya, tapi emang saya sendiri sudah berulang kali memutar lagu ini, bahkan saya suka lagu ini, seperti itu. Kemudian mengapa sih saya memilih subjek Nadine Amiza dan lagu bertaut ini? Oke. Jadi perlu kita ketahui dulu, Nadine Amiza itu merupakan
sosok penyanyi muda asal Indonesia yang memulai karirnya menjadi cover di YouTube dan Instagram. Nah, beberapa karya Nadine ini itu seperti lagu Bertaut ya yang kita kaji kali ini, kemudian lagu seperti Tulang, lagu Rumpang, Sorai, dan lain-lain. Nah, mengapa sih saya memilih lagu Bertaut ini? Ya, kembali lagi ya teman-teman, saya sudah sering memutar lagu ini. Saya menyukai lagu ini. Kemudian dengan sering memutar itu saya tahu, oh lagu ini ternyata banyak sekali majas ya, banyak sekali gaya bahasa di dalamnya. Nah, dalam hati saya yang terdalam itu saya punya keinginan, saya pingin menganalisis nih dari segi bahasanya seperti yang telah saya temukan seperti itu. Nah, dari itu saya ingin mengkajinya. Oh, ternyata dalam lagu juga ada ya gaya bahasa. Oh, ternyata bukan hanya puisi sama prosa saja ya yang ada. Nah, maka dari itu saya memilih lagu ini seperti itu, teman-teman. Kemudian penelitian saya ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Artinya, data yang saya temukan ini dalam bentuk pemaparan kalimat ya, bukan dalam bentuk angka. Kemudian metode saya yakni metode dokumentasi. Kenapa metode dokumentasi? Ya, karena saya mendapatkan data ini dalam bentuk video di YouTube ya teman-teman. Jadi perlu teman-teman ketahui juga, metode dokumentasi itu merupakan suatu metode di mana teman-teman mengambil data itu dalam bentuk media cetak ya maupun media digital seperti yang saya dapatkan ini, yakni media digital YouTube seperti itu. Kemudian sumber data saya yakni lirik lagu Bertaut karya Nadine Amizah. Data penelitiannya yakni lirik lagu Bertaut yang mengandung gaya bahasa. Nah, teman-teman juga perlu mengetahui perbedaan antara sumber data dengan data penelitian. Bedanya apa sih? Kalau sumber data itu keseluruhan ya teman-teman, jadi keseluruhan hasil penelitian. Jadi seperti saya, keseluruhannya itu kan lirik lagu Bertaut ya, lirik lagu Bertaut, kemudian datanya tuh yang saya ambil itu apa sih? Yakni lirik lagu yang mengandung gaya bahasa, seperti itu. Ngomong-ngomong dari tadi seperti itu terus ya Mbak ya. Oke, sekarang kita lanjut ke teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak dan teknik catat. Loh, mengapa sih? Mengapa sih menggunakan teknik simak dan teknik catat? Oke, saya jelaskan ya teman-teman. Jadi, cara saya mendapatkan data itu bermula dari saya menyimak terlebih dahulu nih lagunya dari awal sampai akhir. Saya dengarkan dulu, habis itu saya mencatat satu persatu liriknya ke dalam instrumen penelitian yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, setelah saya mencatat itu, kemudian saya mengklasifikasikannya ke dalam beberapa jenis gaya bahasa yang saya adopsi dari Keras ya, bahwa gaya bahasa itu terdiri dari dua jenis, yakni ada gaya bahasa retoris dan gaya bahasa kiasan. Itu nanti akan saya jelaskan di pembahasan ya teman-teman. Kemudian teknik analisis datanya, ya tadi yang pertama itu seperti mencatat liriknya. Mohon maaf ya, yang pertama itu ada menyimak terlebih dahulu, kemudian mencatat liriknya, habis itu mengklasifikasikan berdasarkan jenis gaya bahasanya itu apa, kemudian ditarik kesimpulan ya, seperti itu. Nah, saya akan bahas juga ya mengenai dua jenis gaya bahasa yang saya adopsi dari Keras ya, bahwa gaya bahasa itu terbagi menjadi dua, ada gaya bahasa retoris dan gaya bahasa kiasan. Oke. Yang pertama, gaya bahasa retoris itu sendiri adalah gaya bahasa yang di dalamnya itu terdapat penyimpangan konstruksi. Untuk apa? Untuk mencapai efek tertentu. Nah, gaya bahasa retoris sendiri ini terbagi menjadi beberapa jenis teman-teman, seperti gaya bahasa aliterasi, asonansi, apostrof, anastrof, apofasis, kiasmus, dan lain-lain. Selanjutnya gaya bahasa kiasan. Nah, gaya bahasa kiasan sendiri adalah berisi penyimpangan yang lebih mendalam nih, akan tetapi dalam bentuk makna.
Jenis dari gaya bahasa kiasan sendiri ini seperti gaya bahasa simile, metafora, personifikasi, alegori, ironi, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke pembahasan hasil penelitian saya, teman-teman. Jadi, saya telah mendapatkan hasil penelitian ya. Itu saya sudah mengkategorikan ke dalam dua jenis gaya bahasa. Nah, di sini saya menemukan beberapa jenis gaya bahasa retoris dan kiasan di sana, ya. Ada 3 jenis gaya bahasa retoris, kemudian saya juga menemukan 3 jenis gaya bahasa kiasan. Yang pertama, gaya bahasa retoris. Nah, saya telah menemukan 3 jenis nih teman-teman. Yang pertama ada gaya bahasa aliterasi, gaya bahasa asonansi, dan gaya bahasa polisindeton. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, gaya bahasa aliterasi. Nah, gaya bahasa aliterasi ini adalah gaya bahasa sebuah gaya bahasa yang memiliki pengulangan bunyi konsonan seperti itu. Nah, ini datanya saya temukan pada detik ke-21 larik pertama. Kalimatnya seperti ini, teman-teman. Bun, hidup berjalan seperti bajingan. Nah, data di atas itu saya kategorikan sebagai gaya bahasa aliterasi karena terdapat pengulangan bunyi konsonan N pada kata berjalan dan bajingan. Bisa dipahami ya teman-teman. Intinya aliterasi itu adalah pengulangan bunyi konsonan, sedangkan asonansi sendiri ini adalah pengulangan bunyi vokal. Nah, bedanya kalau tadi aliterasi itu bunyi konsonan, asonansi itu merupakan bunyi vokal. Datanya itu saya temukan pada menit ke-1 detik ke-46 lari ke-9. Kalimatnya adalah sedikit kujelaskan tentangku dan kamu. Di sini terdapat pengulangan vokal O ya teman-teman pada kata kujelaskan, tentangku, dan kamu. Kemudian data yang ketiga yakni jenis gaya bahasa polisindeton. Nah, ini saya temukan pada menit ketiga, detik ke-12, lari ke-21. Kalimatnya seperti ini. Dan kau, dan semua yang kau tahu tentangnya. Nah, data di atas ini mengandung kata yang dihubungkan dengan konjungsi. Nah, perlu kalian ketahui ya teman-teman, jadi polisindeton sendiri ini adalah gaya bahasa yang terdiri dari kata, frasa maupun klausa yang dipisahkan dengan konjungsi, ya, atau yang dihubungkan dengan konjungsi. Nah, di sini dalam kalimat ini itu dipisahkan dengan konjungsi dan. Maka dari itu saya klasifikasikan atau saya kategorikan ke dalam jenis gaya bahasa polisindeton. Oke, gaya bahasa kiasan ya. Saya menemukan 3 jenis gaya bahasa dalam gaya bahasa kiasan ini. Yang pertama ada gaya bahasa personifikasi, kemudian gaya bahasa simile, dan gaya bahasa alusi. Yang pertama, gaya bahasa personifikasi. Apa sih gaya bahasa personifikasi itu? Jadi, gaya bahasa personifikasi itu merupakan jenis gaya bahasa yang mendeskripsikan benda mati itu seolah-olah memiliki sifat seperti makhluk hidup. Ini saya temukan saya menemukan data di detik ke-42 lari ketiga. Kalimatnya seperti ini. Ia menggonggong bak suara hujan. Nah, jika teman-teman telisik lebih dalam ya, bahwa hujan itu merupakan benda mati ya teman-teman. Kita bisa mengatakan seperti itu. Hujan merupakan benda mati. Sedangkan di kata sebelumnya itu ada kata kerja menggonggong. Sedangkan kita tahu menggonggong itu merupakan kata kerja yang biasanya dipakai untuk mengungkapkan tindakan dari makhluk hidup. Seperti contohnya adalah anjing. Nah, seperti itu. Artinya di sini ada pengungkapan kata kerja ya, atau pengungkapan sifat yang dimiliki oleh makhluk hidup, tetapi ini dipakai oleh benda mati seperti itu, sehingga dikategorikan ke dalam jenis gaya bahasa personifikasi. Lalu gaya bahasa simile. Gaya bahasa simile ini merupakan gaya bahasa yang
berupa kata ya yang mengandung persamaan antara satu hal dengan hal yang lain. Nah, ini biasanya dibedakan ya, itu menggunakan kata seperti. Nah, ini juga saya mendapatkan data ini pada detik ke-32, lari kedua. Kalimatnya seperti ini. Seperti landak yang tak punya teman. Nah, di awal kalimat itu ada kata seperti, di mana kata seperti ini merupakan suatu kata yang mengibaratkan adanya persamaan. Seperti itu. Maka dari itu saya mengkategorikan ke dalam jenis gaya bahasa simile. Kemudian gaya bahasa alusi. Nah, gaya bahasa alusi sendiri ini adalah sebuah jenis gaya bahasa yang memberikan sugesti kesamaan antara peristiwa, tokoh, dan lain-lain. Nah, ini saya temukan pada detik ke-52, lari keempat, kalimatnya seperti ini. Dan kau, pangeranku, mengambil peran. Nah, data di atas termasuk ke dalam jenis gaya bahasa alusi karena terdapat sugesti persamaan tokoh. Nah, kata pangeranku ini dalam lirik tersebut mencerminkan tokoh seorang ibu yang mengambil peran dalam segala hal di kehidupan. Baik, di sini saya akan memberitahu ya teman-teman, di sini totalnya saya menemukan untuk gaya bahasa aliterasi terdapat 1 data, kemudian asonansi terdapat 9 data, polisindeton terdapat 1 data, personifikasi terdapat 8 data, simile terdapat 6 data, dan alusi terdapat 1 data. Mungkin saya cukupkan teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Semoga yang saya bahas kali ini dapat menambah pengetahuan kalian ya seputar gaya bahasa. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.